Mereka beristirahat dan merawat anjing liar. Anjing liar setelah mengetahui dia ditarik kembali dari neraka, merasa sangat beruntung, secara pribadi merasa bingung atas tindakan beraninya saat itu. Tapi apapun itu, setelah itu, hubungan Zhou Yixian dan Xiao Huan dengan Taois anjing liar menjadi lebih dekat. Setelah semua yang mereka lalui hidup dan mati bersama, Zhou Yixian tidak sedingin anjing liar seperti di masa lalu, hanya saja dia masih sama ketika dia memerintahkan anjing liar untuk melakukan tugas. Tetapi Tao anjing liar masih belum pulih dari luka-lukanya dan sebaliknya Zhou Yixian harus berbuat lebih banyak, sehingga membuat lelaki tua itu menggerutu dan mengeluh. Xiao Huan dan anjing liar malah masih sama seperti sebelumnya, tetapi Tao anjing liar tampak lebih takut ketika dia di hadapan Xiao Huan, berbicara lebih rendah padanya. Meskipun membingungkan, tetapi Xiao Huan tidak merasakannya. Saat itu perhatiannya sebagian besar tertuju pada buku aneh dengan sampul hitam tanpa kata itu. Taois anjing liar belum pernah melihat Xiao Huan membaca buku itu sebelumnya, merasa agak bingung, tetapi Xiao Huan tidak pernah mengungkapkan asal-usul buku ini. Zhou Yixian juga tidak merinci. Seiring berjalannya waktu, dia terlalu lambat terbiasa, hanya kadang-kadang merasa bahwa ekspresi Xiao Huan berangsur-angsur berubah menjadi berbeda, entah bagaimana tampak berbeda dari masa lalu, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Bencana binatang iblis. Mulai dari tengah perbatasan selatan 10.000 gunung besar, yang pertama menderita adalah perbatasan selatan. Siksaan yang dialami berbagai suku itu, dibandingkan dengan dataran tengah, jauh lebih serius. 9 dari 10 kamar kosong, itu hampir banyak desa dan kota yang tak terhindarkan berakhir, bahkan untuk seluruh desa tanpa korban, itu juga sering muncul. Setelah bencana, kelompok kecil binatang iblis yang tersisa di perbatasan selatan, jauh lebih banyak daripada yang ada di dataran tengah. Orang-orang yang selamat harus menanggung gangguan iblis. Kehidupan seperti itu adalah hari yang benar-benar gelap, seperti di jurang maut menderita. Xiao Fan dalam situasi seperti itu, sekali lagi menginjakkan kaki ke perbatasan selatan tanah yang luas. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan jejak setan, tetapi melihat banyak kawanan anggota fraksi baik, di antara mereka juga termasuk King Yun, Fan Xiang dari sekte-sekte besar itu. Orang-orang itu seperti orang gila, semua mencari binatang iblis. Tetapi sangat jelas, begitu banyak dari mereka mencari, tetapi tidak ada yang menemukannya. Setelah dikalahkan dalam pertempuran King Yun, Dewa Binatang melarikan diri dengan luka serius dan seolah menghilang ke udara tipis, tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi perbatasan selatan 10.000 gunung besar ini masih rumahnya, tidak peduli apa, dia akhirnya akan kembali, kan? Dengan pemikiran itu, Xiao Fan memasuki perbatasan selatan. Dengan dia, ada juga banyak murid fraksi baik, Sekte Lembah Fan Xiang kembali ke tanah asal mereka, tetapi untuk murid fraksi baik lainnya, tentu saja tidak hanya untuk melenyapkan binatang iblis yang tersisa. Tapi tidak peduli apa, karena orang-orang itu, iblis-iblis tak kenal takut yang tersisa untuk sementara menahan diri, para murid fraksi baik ini bagaimanapun juga akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka, juga melenyapkan iblis-iblis itu. Dengan demikian, suasana di berbagai wilayah perbatasan selatan juga mendapat dorongan. Hanya saja tak seorang pun, bahkan melihat bayangan Dewa Binatang di wilayah perbatasan selatan, sekarang satu-satunya kemungkinan, hanya di dalam pegunungan tandus dan sungai-sungai yang sulit diatur, 10.000 gunung besar yang aneh dan misterius. Di lapisan dan lapisan pegunungan yang gelap, tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikannya. Xiao Fan sebelum memasuki pegunungan, pertama pergi ke perbatasan selatan Gua 7 Mil suku Miao. Tanpa alasan lain selain karena apa yang dilakukan Dukun Agung untuk Bilu, dia juga ingin mempersembahkan korban. Tian Sui Stocket, 7 Miles Cave, berjalan di sepanjang rute, pemandangan ramai yang asli hilang, pemandangan tragis di sepanjang jalan, bahkan hatinya yang mengeras juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Untuk apa, yang mengakibatkan bencana besar seperti itu? Kultivasinya sendiri mencapai hasil, dalam gelombang besar kejahatan dia menghindarinya. Tetapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya yang menderita? Kesalahan apa yang mereka lakukan, mengapa mereka harus mengalami musibah seperti itu? Mengingat hari-harinya di kuil Tianyin, tak terhitung banyaknya rakyat jelata siang dan malam berdoa kepada para dewa dan Buddha, memandang dunia, ada lebih banyak lagi orang yang juga melakukan itu, bersujud dalam pemujaan kepada dewa-dewa surga, tetapi ketika malapetaka itu datang, siapa yang membantu mereka? Jadi, apakah masih ada gunanya pemujaan semacam itu? Atau harus dikatakan, itu benar-benar merupakan respons terhadap kata-kata misterius yang secara konsisten muncul di dinding tanpa kata. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami.
Melangkah ke Gua 7 Mil, Xiao Fan menghirup udara dingin. Tempat ini yang dulunya merupakan pemandangan indah dalam ingatannya, sudah hancur dan hancur tak bisa dikenali. Deretan rumah yang bergelombang, hampir hanya menyisakan tembok yang rusak, jalanan yang biasanya ramai sudah tidak ada, belum lagi anak-anak yang berlarian. Jumlah orang yang tersisa tampaknya hanya 1 atau 2 dari 10, sebagian besar berada sebelum reruntuhan rumah, dengan putus asa mencoba menyelamatkan barang-barang yang dapat digunakan dari reruntuhan. Namun, lebih sering daripada tidak, apa yang dapat mereka temukan, hanyalah sisa-sisa reruntuhan, almarhum. Di seluruh Gua 7 Mil, suasana sedih dan membusuk meresap ke udara. Kadang-kadang ada beberapa anak, menatap kosong, mata mereka linglung dan penuh ketakutan, dan saat berikutnya, akan ada orang dewasa muncul di belakang, menarik mereka kembali. Xiao Fan perlahan berjalan di sepanjang jalan, tak lama kemudian menarik perhatian beberapa orang suku Miao, di mata mereka, penuh dengan kewaspadaan. Dalam suasana yang tidak biasa, bahkan Ash tampak sangat patuh, meskipun masih mengintip. Xiao Fan diam-diam menghela nafas, tidak ingin melihat lagi, mempercepat langkahnya, langsung ke altar itu ke atas gunung. Saat dia berjalan lebih jauh, rumah-rumah dan jalan-jalan di sekitarnya bahkan lebih jelas terungkap, tingkat kehancurannya. Xiao Fan terdiam, samar-samar melihat jejak hari yang menentukan itu ketika malapetaka tiba. Prajurit suku Miao yang tak terhitung jumlahnya melawan iblis ganas untuk melindungi tanah suci, melakukan pertarungan putus asa. Bahkan udara, sepertinya diresapi dengan bau darah yang samar. Di kaki gunung, 2 tentara muda Miao menghentikannya. Xiao Fan diam-diam berhenti, menatap mereka. 2 orang itu, dipersenjatai dengan tombak dan armor, tetapi mereka hanya 15, anak laki-laki berusia 16 tahun saja, bahkan armor mereka, tampak lebih besar dari tubuh mereka, tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh mereka, prajurit yang dulunya heroik. Gulu Jijihu, seorang pria bertanya dalam bahasa Miao. Xiao Fan tidak mengerti, tetapi menduga apa yang dia tanyakan, dan karenanya tidak berbicara, hanya mengangkat kepalanya dan memberi isyarat ke tengah pegunungan. Dia tidak menggunakan jarinya, karena dia masih ingat, orang Miao menganggap perilaku itu tidak sopan. Kedua remaja itu terkejut sesaat, saling memandang, lalu salah satu dari mereka yang tampak lebih tua menggelengkan kepalanya, keduanya tidak memberi jalan. Xiao Fan merasa sedikit cemas, tetapi benar-benar tidak ingin berkelahi dengan orang-orang suku dukun yang hebat, dan menonton adegan yang menghancurkan di Seven Miles, dia tidak tahan untuk bergerak. Dia terdiam cukup lama, ketika permusuhan di mata kedua remaja itu meningkat, dia menghela nafas, berbalik dan hendak pergi. Namun baru beberapa langkah dia melangkah ketika tiba-tiba, ada keributan dari pegunungan. Dia berbalik dan melihat, seseorang dengan cepat berlari turun dari gunung, pertama berbicara dalam bahasa Miao kepada kedua remaja itu. Kedua pemuda itu mengangguk beberapa kali, berdiri di samping, lalu, orang yang tampak seperti pendeta berusia sekitar 40 tahun, menggunakan bahasa dataran tengah yang rusak untuk berbicara dengan Xiao Fan. "Halo, bagus, dukun hebat mengundangmu." Xiao Fan terkejut, mengerutkan kening, dukun hebat. Pria itu mengangguk. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dan mengikuti pria itu ke atas gunung. Gua itu masih ada, tetapi arsitektur pintu masuk dan altar, tidak bisa dikenali, pecahan batu pecah, berguling-guling di mana-mana. Di antara bebatuan, ada seorang Miao muda, tampak berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah dukun agung, tersenyum dan melihat Xiao Fan berjalan mendekat. Matanya, berkilau samar, seperti nyala api yang menyala di dalamnya, benar-benar berbeda dari orang-orang di bawah. Xiao Fan pergi di depannya, pemuda itu tersenyum, secara mengejutkan menggunakan bahasa dataran tengah yang fasih, berkata, "Halo, Tuan Xiao Fan, saya suku Miao perbatasan selatan generasi baru dukun hebat, saya telah lama mendengar nama besar Anda." Xiao Fan tertegun sejenak, mengangguk sebagai balasan, sebelum dia bisa berbicara, dukun muda yang hebat itu sudah tersenyum dan berkata, "Ayo masuk, aku akan membawamu menemui dukun hebat sebelumnya." Kemudian dia memimpin dan berjalan ke gua yang redup. Xiao Fan mengikuti di belakangnya dan terlalu perlahan bergabung ke dalam kegelapan. Gua itu masih remang-remang, sosok dukun muda itu sedikit goyah di depan. Entah kenapa, Xiao Fan merasa dia tampak familiar, mengingat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dukun agung telah memanggil pemuda ini ketika dia berada di sini terakhir kali, bukan? Tidak menyangka bahwa setelah waktu yang singkat, dia sudah mengambil posisi dukun besar. Dan seperti terakhir kali, dukun muda membawa Xiao Fan ke gubuk jauh di dalam gunung yang memuja Dewa Anjing. Api besar masih menyala, mengeluarkan suara berderak,
hanya saja sosok tua yang layu itu sudah tidak ada lagi. Pemuda itu melangkah maju, membungkuk hormat ke arah patung Dewa Anjing dan kemudian dari mulut patung itu, mengeluarkan sebuah kotak kayu, dengan hormat meletakkannya di tanah dan berbicara kepada Xiao Fan, "Dukun, di bawah status Dewa Anjing, untuk disembah selama setahun, ini adalah abu sesepuh." Xiao Fan terdiam, memandangi kotak kayu kecil, kotak itu tanpa hiasan, tidak ada satupun hiasan, bahkan kayu yang digunakan, juga dari pohon yang paling sering terlihat di perbatasan selatan. Dukun agung seperti banyak orang Miao, berbaring dengan tenang di sini dalam damai. Xiao Fan membungkukkan tubuhnya, membungkuk dalam-dalam. Monyet Ash dengan suara, "Si," melompat turun, lari dengan sendirinya. Dukun muda itu, sesuai dengan adat istiadat mereka, juga membungkuk untuk membalas isyarat itu dan kemudian dengan hati-hati memasukkan kembali kotak kayu sederhana itu ke dalam mulut patung itu. Dua orang di samping api, duduk di lantai, api terpantul di mata mereka, menyilaukan dalam kegelapan. Tanpa menunggu Xiao Fan bertanya, pemuda itu sudah berbicara, "Saya adalah murid yang lebih tua, dan setelah bencana yang mengerikan itu, semua pendeta senior meninggal dan karenanya, saya menggantikan posisi Dukun Agung." Xiao Fan diam-diam mengangguk, matanya tanpa sadar melihat ke Dewa Anjing, perlahan berkata, "Saman Agung bisa dikatakan dia mati karena aku, setiap kali aku memikirkan itu, aku merasa tidak enak." Dukun muda itu membungkuk sedikit, berkata, "Kamu salah, guru telah berkata kepadaku jauh sebelumnya, dia telah mencapai akhir umur, bahkan jika dia tidak pergi ke dataran tengah, dia juga akan mati, sebenarnya itu adalah milikmu, sekte terhormat yang mengirim abu guru kembali, ini sudah menjadi kekayaan seluruh suku Miao kita." Xiao Fan menghela nafas, diam-diam berkata, "Hal-hal ini, dilakukan oleh orang-orang tulus lainnya, itu tidak ada hubungannya denganku." Dukun besar muda itu tersenyum, tampaknya tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Fan, berkata, "Tapi kunjungan Anda kali ini ke Gua 7 Mil kami, saya tidak tahu apa alasannya." Xiao Fan berkata, "Sebenarnya bukan karena alasan apapun, saya hanya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Dukun Agung Senior. Selain itu, malapetaka kali ini sangat dahsyat, adapun pelaku utama itu, saya berniat untuk mengejarnya, aku ingin tahu apakah kamu punya petunjuk." Wajah dukun muda itu sedikit berubah, jelas baginya, Beast Deity dua kata ini masih mengerikan dan tabu. Sangat cepat dia menjadi tenang, setelah beberapa lama, Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu tidak perlu keberatan, banyak orang di dunia juga mencarinya, dan bahkan mungkin tidak menemukannya, tidak aneh bahwa kamu tidak tahu juga. Aku mengganggumu di sini, jadi aku akan pergi dulu." Ketika dia selesai, dia akan bangun, dukun muda itu tampak ragu-ragu, tiba-tiba berkata, "Kamu ingin melacak Dewa Binatang, apakah itu benar?" Xiao Fan berkata, "Iya." Dukun muda itu menatapnya dan berkata, "Kamu bisa membunuhnya." Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, berkata, "Saya tidak yakin." Dukun muda itu merenung sejenak, berkata, "Karena begitu, saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Saya tidak tahu bagaimana menemukan Dewa Binatang, tetapi dalam legenda kuno suku saya, Dewa Binatang adalah monster seperti iblis. Dia tidak bisa dibunuh, dan hanya bisa ditundukkan dan disegel seperti yang dilakukan Dewi Dukun kita ribuan tahun yang lalu. Untuk menekannya, Anda perlu mengeluarkan senjata ilahi suku perbatasan selatan kita dari tubuhnya. 5 senjata ilahi adalah sumber kehidupan Beast Demon, jika dia kehilangan mereka, Beast Demon pasti akan tertidur lelap. Selain itu, ada titik kritis, saat Beast Demon mendatangkan malapetaka, kekuatan iblisnya kuat dan tak terkalahkan. Terima kasih kepada Dewi Dukun kami yang menggunakan formasi misterius yang diturunkan di suku Dukun kami, 8 formasi Inferno Savage, dan menjebaknya di dalam. Jika Anda dapat menemukan formasi, mungkin. Xiao Fan perlahan mengangguk. Dukun muda itu berpikir sejenak, dan berkata, "Bagaimana menemukan iblis binatang itu, saya benar-benar tidak tahu, tetapi menurut legenda suku kami, ketika Dewi Dukun menjebak dan menyegel binatang itu jauh di dalam 10.000 gunung besar, sebuah gua gunung kuno bernama Subdue Devil Cave. Dan legenda juga mengatakan bahwa Dewi kita juga berubah menjadi patung batu, menghadap ke gua kuno, mungkin ketika Anda menemukan tempat seperti itu, akan ada jejak binatang buas itu." Xiao Fan mengingat semuanya, mengangguk ke dukun muda, berkata, "Terima kasih." Dukun agung itu tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari gua, Xiao Fan tidak bisa tidak bertanya kepadanya, mengapa dia tidak memiliki kesedihan di matanya. Dukun muda itu berhenti sejenak, dengan ringan berkata, "Jika aku tenggelam dalam kesedihanku lagi,
apa yang akan terjadi pada orang-orang di Gua 7 Mil. Bukannya saya tidak berduka, itu karena saya tidak bisa sedih. Xiao Fan setelah mendengarkan, terdiam lama sebelum dia pergi. Setelah meninggalkan gua, Xiao Fan tidak terburu-buru, perlahan-lahan melakukan perjalanan, berpikir lama pada kata-kata dukun muda, bahwa 8 formasi Inferno Savage membuatnya memikirkan orang lain, Xiao Bai. Hari itu dia pergi dengan marah, dan sejak saat itu tidak ada kabar tentang dia, meskipun dengan tingkat keterampilannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selain memikirkan alasan mengapa dia pergi. Kemungkinan besar adalah menemukan bahwa 8 Savage Inferno Formation, Xiao Fan entah bagaimana merasa bersalah. Sinister Orb telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tetapi beberapa waktu lalu di tembok giok tanpa kata kuil Tianyin, dia mencapai pencerahan pada volume keempat dari, menggabungkan kekuatan jahat Sinister Orb dengan Buddha, Tao, jahat 3 sekte besar dengan cara yang benar, bahkan termasuk kekuatan yang murni Inferno Mirror misterius, secara tidak jelas mengintip ke sumber semua kekuatan sekte, kekuatan jahat Orb Sinister kepadanya, dengan peningkatan kultivasinya yang maju, itu tidak lagi menjadi perhatian serius bagi hidupnya. Hanya saja, untuk beberapa alasan, mengikuti pencerahan di tembok giok tanpa kata, secara bertahap mengatasi banyak hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan di masa lalu, juga menemukan dan melihatnya dalam ingatannya. Xiao Bai memperlakukannya begitu, kemungkinan besar bukan karena hubungannya dengan Bilu. Dia sendiri, pada hari bencana binatang iblis sedang dalam ayunan penuh, kembali ke perbatasan selatan untuk menemukan formasi, langit dan bumi yang luas, dan sekarang tidak ada satu berita pun darinya. Xiao Fan merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan ketika dia memikirkan hal itu, hanya saja langit dan bumi yang luas, dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Xiao Fan merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk pergi diam-diam ke lembah Fenxiang terlebih dahulu, tanpa alasan lain, pertama karena dia mendengar Xiao Bai pernah berkata, formasi muncul di altar neraka lembah Fenxiang sebelumnya, dalam hal ini, Xiao Bai akan menemukan formasi ini, kemungkinan besar akan pergi ke sana, dan bahkan jika dia tidak, melihat sendiri juga akan baik. Keputusannya diambil, Xiao Fan menuju ke lembah Fenxiang. Lembah Fenxiang adalah salah satu dari 3 sekte besar fraksi baik, hanya saja dalam bencana ini, itu adalah yang pertama menanggung beban, kebetulan berada di pintu masuk pembantaian binatang iblis, hanya saja meskipun lembah Fenxiang hancur, tetapi para murid, tidak ada yang terluka serius. Namun sebagai sekte terkemuka dari fraksi baik, dengan hasil seperti itu, mau tidak mau mereka kehilangan muka, dan setelah bencana, banyak rumor dan gosip menyebar, menyiratkan murid lembah Fenxiang adalah pengecut, sebagai salah satu sekte fraksi baik terkemuka, sebenarnya tidak berani menghadapi bencana iblis itu sendiri, malah bersembunyi di balik sekte King Yun. Sekarang sekte King Yun pendeta Daoxuan di fraksi baik dunia, benar-benar terpenting, dihormati dengan gengsi yang besar, lembah Fenxiang benar-benar pucat dibandingkan. Setelah kerumunan murid fraksi baik memasuki perbatasan selatan untuk mencari dewa binatang, lembah Fenxiang secara alami tidak ingin kalah, tetapi ketika mereka bertemu, murid lembah Fenxiang memiliki sikap arogan yang lebih sedikit. Tapi meskipun begitu, lembah Fenxiang bagaimanapun juga adalah sekte terkenal, ditambah dengan fakta bahwa kemampuan mereka masih ada, meskipun rumor dan gosip banyak, tetapi tidak ada yang berani menghina mereka di depan mata mereka. Adapun lembah mereka, itu benar-benar berantakan. Setidaknya ketika Xiao Fan menyelinap masuk, apa yang dilihatnya adalah ini. Lembah asli yang tenang dan indah, sekarang dipenuhi dengan bau dan bau terbakar yang tidak menyenangkan, murid yang tak terhitung jumlahnya membawa dan memindahkan berbagai sampah dan mayat yang membusuk, beberapa adalah manusia, banyak juga hewan. Xiao Fan diam-diam mengamati, setelah merenung sejenak, dia sudah mengerti, hari itu ketika dia menyelinap ke lembah larut malam, dia masih ditemukan, itu bukan karena para murid semua sangat terampil, itu adalah banyak makhluk aneh yang mereka pelihara, tidak menyadarinya. Tapi Yun Yilan mampu membawa sebagian besar muridnya ke Central Plains, dia tidak bisa melakukan itu untuk makhluk itu, dan ketika malapetaka datang, iblis-iblis yang sangat brutal membanjiri sini, sayangnya makhluk-makhluk itu tidak dapat melarikan diri. Setelah waktu yang lama, mayat mereka membusuk, menambah bau busuk. Tapi sekarang tanpa makhluk-makhluk itu bermanfaat bagi Xiao Fan, setidaknya dia tidak perlu khawatir di sudut-sudut ruangan itu, makhluk apa yang tiba-tiba membunyikan alarm, memperlihatkannya. Murid lembah Fenxiang banyak, tetapi sebagian besar dikirim untuk mencari dewa binatang, apa yang paling diinginkan sekte fraksi baik, bagaimana mungkin lembah Fenxiang tidak mau. Murid-murid yang tersisa, sebagian besar tidak puas dan melakukan pembersihan, bahkan jika ada beberapa tetua di lembah,
tetapi seperti Yun Yilan, Sangguan C sosok semacam ini, mereka juga tidak akan berpatroli di lembah sepanjang waktu. Xiao Fan tanpa menemui kesulitan, menyelinap ke lembah. Saat ini baru malam, jauh lebih terang daripada saat dia di sini, tetapi setelah menyelinap masuk, dia tidak tahu betapa mudahnya itu. Xiao Fan setelah memasuki lembah, tidak banyak, langsung menuju ke arah altar Inferno. Hari itu ketika Xiao Bai di penjara, formasi itu juga ada di sana. Tapi tempat itu bagaimanapun adalah area suci, dalam situasi yang begitu sibuk, keamanan altar Inferno, tampaknya bahkan lebih ketat dari sebelumnya, tidak tahu apakah itu karena pelarian Xiao Bai dan orang luar yang menyelinap masuk. Hanya saja dengan kultivasi Xiao Fan saat ini, meskipun keamanannya ketat, tetapi Xiao Fan dengan hati-hati menyusup, akhirnya menyapu ke altar Inferno yang megah. Dan seperti yang dia duga, meskipun keamanannya ketat di luar, tetapi tidak ada yang menjaga di dalam, sekilas, tempat itu tampak sama seperti sebelumnya, lantai masih memiliki formasi merah gelap yang aneh, terukir dalam di tanah. Xiao Fan memahaminya, ini adalah formasi 8 Savage Inferno misterius yang legendaris. Tetapi pada hari ketika Xiao Fan dan Xiao Bai melarikan diri, letusan magma yang mereka picu, kerusakannya masih terlihat samar-samar. Area hitam yang terbakar di dinding, tempat-tempat batu runtuh, bahkan formasi di tanah, beberapa area sedikit berubah bentuk oleh api yang hebat. Tetapi jika ini adalah hal biasa, dalam bencana semacam itu akan lama hancur, daerah sekitarnya umumnya masih utuh, sepertinya formasi menggunakan kekuatan khusus, menyelamatkan tempat ini. Melihat ke atas, jebakan rahasia tingkat kedua, ketiga telah kehilangan keefektifannya, terbuka seperti itu, memperlihatkan lubang hitam gelap yang kosong. Seluruh altar agung, tercermin dalam api samar, hanya sosok Xiao Fan, dengan lembut goyah. Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya, pergi ke formasi dan dengan hati-hati melihat semua dewa ganas masih sama dalam ingatannya, digambarkan sangat jelas dan hidup, dan menghubungkan pola yang menghubungkan angka-angka ini, adalah sebagai rumit dan aneh. Xiao Fan mengambil napas dalam-dalam, duduk bersila dalam formasi ini. Tepat ketika dia akan bermeditasi pada formasi dukun legendaris ini, tiba-tiba, altar yang sunyi dan aneh, dalam kegelapan di depannya, tawa seorang wanita yang jelas dan bergema terdengar. Wajah Xiao Fan berubah, berdiri tiba-tiba, mendongak dan berkata, "Apakah itu kamu, Xiao Bai?" Suaranya terhenti, sesosok melayang turun dari atas, pakaian kuning muda yang familiar, mata cerah dan lembut, satu pandangan dan satu akan mabuk dalam kecantikannya. Itu adalah orang yang tidak akan pernah dia impikan untuk bertemu, gadis yang dikabarkan meninggal dalam bencana itu, Jin Pinger. Setelah kejutan awal, Xiao Fan dengan cepat menjadi tenang, Jin Pinger masih berdiri di sana, seolah-olah tidak ada yang berubah, pakaian, wajah dan ekspresinya, bahkan bibirnya, masih memiliki senyum tipis dan centil itu. Dia memandang Xiao Fan, tersenyum dan berkata, "Halo." Xiao Fan menatapnya diam-diam, setelah lama berkata, "Mengapa kamu di sini?" Jin Pinger menggunakan tangannya dengan lembut menyisir rambutnya, tindakan kecil itu, seolah-olah mengandung perasaan asmara yang tak terbatas, dengan lembut berkata, "Aku di sini menunggumu." Xiao Fan mengerutkan kening dan berkata, "Menungguku? Untuk apa? Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini?" Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Jangan bilang kamu lupa, terakhir kali kamu di sini, bersama denganku, aku mendengar bahwa kali ini kamu melacak Dewa Binatang, menurut legenda perbatasan selatan, untuk menaklukkan dan menyegel dewa, tentu saja formasi diperlukan. Selain tidak datang ke sini, kemana Anda bisa pergi?" Dia menyipitkan matanya sedikit, mungkin ada sedikit arogan, dan rayuan yang tak terucapkan, tersenyum berkata, "Kamu tahu, apakah aku pintar?" Xiao Fan mengerutkan kening, merasa bahwa setelah keterampilannya meningkat, dengan rayuan Jin Pinger, dia masih merasa sedikit tergerak, dia tidak bisa membantu, tetapi diam-diam terkejut. Setelah malapetaka itu, gadis yang dikabarkan mati, tampaknya malah meningkatkan keterampilannya. Karena dia tidak mati, maka yang lain, para ahli sekte jahat yang hancur dalam bencana. Jangan bilang mereka tidak mati juga. Hati Xiao Fan bingung, tetapi wajahnya masih dengan dingin berkata, "Kamu masih belum menjawabku, mengapa kamu menungguku?" Jin Pinger tersenyum genit, nada acuhnya malah mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, "Aku tahu di mana gua iblis penakluk tempat Dewa Binatang disegel. Setelah pemimpin sekte Raja Hantu tahu tentang ini, dia mengizinkanku untuk datang dan membantumu." Tubuh Xiao Fan menerima kejutan besar, tiba-tiba mendongak, menatap Jin Pinger, tetapi matanya seperti air,
senyumnya seperti bunga, tidak sedikit pun ekspresi yang tidak biasa. Xiao Fan memperhatikan Jin Pinger untuk waktu yang lama, alisnya perlahan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara, dan Jin Pinger di bawah tatapan Xiao Fan, tampak tidak peduli, tidak merasa bahwa kata-katanya tidak pantas saat ini, tersenyum manis dan menatap Xiao Fan. Di altar Inferno, tempat itu menjadi sunyi. Ash yang berjongkok di bahu Xiao Fan tidak menyukai suasana dan bergerak. Zizi memanggil 2 kali, melompat turun dari bahunya, mengintip ke sekeliling, lalu berjalan dengan sendirinya, perlahan ke gambar di tengah altar. Xiao Fan perlahan memalingkan muka, melihat Ash yang berjongkok di lantai dengan rasa ingin tahu dan melihat gambar-gambar ganas itu, perlahan berkata, "Jadi, kamu sudah banyak." Jin Pinger tersenyum, senyum itu hangat seperti angin musim semi, dengan lembut menyapu melewati aula yang dingin ini, berkata, "Saya seorang wanita kecil dan lemah, bagaimana saya tahu apa-apa, saya hanya beruntung telah mengunjungi beberapa tempat di masa lalu, dan juga menerima perhatian penting dari kepala sekte Raja Hantu, itulah aku datang untuk membantumu." Mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir." Xiao Fan mengerutkan kening dan tidak berbicara, terlebih lagi mengabaikan nada genit yang tidak jelas dalam kata-kata Jin Pinger. Setelah merenung sejenak, dia sepertinya lupa alasan mengapa Jin Pinger ada di sini, dan juga hubungan yang rumit dan misterius antara dia dan Ghost. "Raja," hanya dengan acuh tak acuh berkata, "karena memang begitu, maka saya harus meminta bimbingan Anda." Mata Jin Pinger berkilauan, tetapi senyum di wajahnya tetap ada, berkata, "Gongzi tolong bicara." Xiao Fan berkata, "Sepertinya kamu ada di sini sebelum aku, seperti apa yang kamu katakan, legenda mengatakan untuk menaklukkan Dewa Binatang, 8 formasi Inferno Savage, di sini sangat penting, hanya saja aku memiliki kecerdasan yang tumpul dan tidak bisa mencari tahu, saya ingin tahu apakah Nona Jin memiliki pemahaman." Jin Pinger menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya, berkata, "Sejujurnya, sebenarnya saya telah berada di altar neraka selama 3 hari, tetapi saya berakhir dengan tangan kosong, selain gambar berantakan yang terukir di tanah, saya tidak menemukan hal lain." Tatapan Xiao Fan tidak bisa membantu, tetapi beralih ke gambar merah gelap di bawah kakinya, berbeda dari Jin Pinger, termasuk Ash, dia telah mengalami kekuatan formasi aneh itu, kekuatan yang luar biasa, dan binatang merah besar yang mengerikan itu, semuanya kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan. Atau mungkin karena itu, Ash dengan bersemangat berbaring di tanah, menggaruk di sana, menyentuh di sini, sepertinya mencari sesuatu. Kecuali setelah peristiwa gempa bumi itu, letusan lava gunung berapi, benar-benar menghancurkan formasi di sini. Pikiran itu melintas di kepala Xiao Fan, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia kembali menatap Jin Pinger, berkata, "Nona Jin, tidak peduli apa, ini adalah satu-satunya tempat yang kami tahu yang memiliki 8 formasi Savage Inferno, karena ini sangat penting untuk menaklukkan Dewa Binatang. Mengapa kita tidak tinggal beberapa hari lagi di sini? Mungkin masih ada harapan." Jin Pinger tersenyum manis, sangat genit, berkata, "Baiklah." Xiao Fan meliriknya dan kemudian membuang muka, kembali duduk di depan gambar. Tidak lama kemudian, aroma samar datang, pakaian ringan berkibar, Jin Pinger yang duduk tidak jauh darinya, dan jarak di antara mereka, sepertinya lebih dekat. Xiao Fan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara dan juga tidak melihat keindahan di sampingnya, hanya memperhatikan gambar-gambar itu, untuk beberapa alasan, di dalam hatinya, pikiran lain muncul. Hari itu Xiao Bai berkata dia akan pergi ke perbatasan selatan untuk mencari mantra, 8 Savage Inferno Formation, tapi sudah lama sekali tidak ada berita tentang dia, dan di seluruh dunia sepertinya hanya tempat ini yang memiliki formasi 8 neraka liar, tapi Xiao Bai ternyata tidak ada di sini, lalu, di mana dia akan berada sekarang? Apakah dia masih baik-baik saja? Pikiran samar ini, dalam beberapa hari mendatang, sering terlintas di kepala Xiao Fan. Namun sepertinya pada hari itu, kerusakannya jauh lebih besar daripada yang diasumsikan oleh Xiao Fan, meskipun ukiran di tanah itu masih terlihat utuh, tetapi jelas tidak memiliki energi spiritual seperti sebelumnya, atau kekuatan setan yang kuat, apa yang tersisa, hanya ukiran batu yang kaku. Xiao Fan dan Jin Pinger tinggal diam-diam di altar neraka selama total 7 hari, mencoba mencari tahu, tetapi tetap tidak ada. Di antara murid lembah Fenxiang datang untuk melakukan pemeriksaan, beberapa kali Sang Guan Che juga secara pribadi membawa orang-orang untuk melakukan putaran, tetapi Xiao Fan hari ini, termasuk Jin Pinger, keterampilan mereka telah meningkat pesat, mereka menyembunyikan diri di atas dalam neraka yang redup. Altar dan mudah lolos dari deteksi.
Hanya saja pada akhirnya mereka masih tidak dapat memahami esensi formasi, itu benar-benar meresahkan. Hari ini, mereka berdua duduk menghadap gambar-gambar kaku selama sore. Tiba-tiba, Jin Pinger meregang, pinggangnya yang ramping tampak seperti ular yang menggoda, gambar yang memikat. Meskipun satu-satunya pria di sampingnya, menatap tajam pada ukiran lantai, berpikir keras, sama sekali tidak memperhatikan tarian Jin Pinger yang luas dan anggun. Jin Pinger dengan lembut berpunuk, memelototi Xiao Fan, matanya sepertinya memiliki jejak emosi yang rumit, tapi itu hanya sekejap. Saat berikutnya, dia menghela nafas dan berkata, apakah kamu bisa mengatakan sesuatu darinya? Tubuh Xiao Fan bergerak lalu perlahan kembali fokus, berbalik dan melirik Jin Pinger, menggelengkan kepalanya, berkata, kamu. Jin Pinger tidak menjawab dan hanya tertawa getir, tapi Xiao Fan sudah mengerti. Jin Pinger mengerutkan kening dan berkata, kami telah melihat hal-hal hantu ini selama 7 hari. Dalam 7 hari, kami melakukan semua yang kami bisa, tetapi tidak untuk mengatakan mengaktifkan formasi ini, bahkan mencoba membangkitkan beberapa angka tampaknya tidak mungkin, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Xiao Fan setelah terdiam beberapa saat, melihat ke dalam kegelapan di atas, berkata, hari itu ketika saya di sini menyelamatkan seseorang, saya memicu mekanisme di aula ini, formasi 8 neraka liar segera diaktifkan. Tapi, matanya melirik ke tengah aula, nada aneh dalam kata-katanya, berkata, tapi mekanisme itu sudah hilang sekarang. Jin Pinger melihat ke arah pandangannya dan melihat platform batu kecil terangkat di tengah, tetapi batu itu terbakar hitam, membeku bersama menjadi bentuk yang tampak jelek, bagaimana itu terlihat seperti mekanisme pengerjaan yang luar biasa. Faktanya, ketika Xiao Fan melihat pemandangan itu, dia tahu bahwa mekanisme batu aneh sudah dihancurkan, dan kekuatan dahsyat yang luar biasa yang dipancarkan oleh ukiran batu ganas, sekarang semuanya hilang. Hamparan ukiran yang dulunya mengerikan, tampak telah menjadi benda tak bernyawa. Mereka berdua tenggelam dalam keheningan, tidak tahu harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Jin Pinger sepertinya memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Tiba-tiba wajahnya berubah, alis Xiao Fan juga mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, segera matanya menyapu ke tempat Ash bermain sendiri, meraih Ash dan kemudian melayang, saat berikutnya, sudah menghilang ke dalam kegelapan di atas altar. Jin Pinger setelah melihatnya menghilang ke dalam kegelapan dalam 2 atau 3 gerakan, tersenyum dan kemudian juga melayang dan menghilang. Saat berikutnya, Zia, sebuah suara teredam yang dalam bergema di altar. Pintu dibuka, langkah kaki terdengar, jumlah orang tampaknya banyak, tetapi suara yang kuat terdengar tidak jelas. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, tempat itu segera menjadi sunyi. Kemudian, dari pintu, 3 orang masuk. Orang pertama adalah Master Lembah Fenxiang Yun Yilan, mengikuti di belakangnya di sebelah kanannya adalah adik laki-lakinya Sang Wance, dan orang terakhir, sekitar beberapa langkah di belakang, adalah murid favorit Yun Yilan, Li Sun. Setelah mereka bertiga masuk, Li Sun berbalik dan menutup pintu yang berat, segera mematikan sinar di luar, hanya cahaya redup yang berkedip-kedip dengan lembut di sana. Kehilangan kekuatan spiritualnya, tingkat ketiga dari altar Inferno yang awalnya dalam es, telah lama kehilangan hawa dingin yang pahit, yang tersisa hanyalah batu-batu dingin yang besar dan keras. Dalam kegelapan, Xiao Fan dan Jin Pinger diam-diam melewati lubang gua hitam itu, mengawasi dari atas dalam kegelapan. Ash yang sepertinya tahu ini berbeda, juga terdiam, dengan patuh berjongkok di samping tuannya. Yun Yilan dan Sang Wance perlahan berjalan ke tengah altar, berdiri di depan formasi dan melihat jauh, wajah mereka diselimuti keremangan. Ketiga orang itu berdiri di sana, setelah lama terdiam, tidak berbicara, suasananya tidak jelas aneh. Dan di atas mereka, Xiao Fan sepertinya merasakannya, melirik Jin Pinger dan kebetulan Jin Pinger juga sedang menatapnya. Keduanya melihat kebingungan samar di mata masing-masing. Yun Yilan tampak serius, atau mungkin suasana hatinya harus begitu, siapapun itu, setelah melihat bisnis mereka sendiri yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun berubah menjadi ini, kemungkinan besar juga akan dalam suasana hati yang buruk. Hanya saja sekilas wajahnya tampak tanpa ekspresi, setelah beberapa waktu, sepertinya memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu selalu berubah. Tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, lagi-lagi ditemukan, wajahnya tidak pernah berubah, yang berubah, hanya hati Anda. Setidaknya, selama di Bukit King Yun, dunia tidak dapat melihat citra dirinya itu. Setelah waktu yang lama, tatapan Yun Yilan yang berubah pada akhirnya tetap pada batu merah yang aneh itu, dari satu ujung ke ujung yang lain, dari satu gambar ke gambar lainnya,
dan kemudian, dia perlahan berjalan ke platform batu yang terbakar itu, mengulurkan tangannya dan dengan lembut, menghaluskan batu. Sudah berapa lama? Yun Yilan tiba-tiba berbicara, suaranya yang dalam mengajukan pertanyaan entah dari mana. Sang Guanche berdiri di sampingnya, dia tidak terlihat terkejut dengan pertanyaan Yun Yilan, jelas dia sepertinya sudah menyadari beberapa hal, hanya saja dia tampak seperti tidak berniat untuk menjawab, dan sangat aneh, berbalik dan melirik Li Sun yang berdiri 3 langkah di belakang mereka. Li Sun perlahan menundukkan kepalanya, ekspresinya hormat, kedua matanya sedikit tertutup, tidak mengeluarkan suara. Tanpa berbalik, Yun Yilan sepertinya tahu apa yang sedang terjadi, dengan acuh tak acuh berkata, Sunir bukan orang luar, di masa depan dia juga akan mengambil alih lembah Fenxiang, tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini darinya. Tubuh Sang Guanche bergetar sedikit dan kemudian menjadi tenang, setelah hening beberapa saat, berkata, dari awal persiapan untuk pemanggilan resmi, sampai hari ini sudah total 30 hari, Penatua Cemerlang Api Merah tidak pernah menjawab. Petik 2. Ekspresi Yun Yilan tidak berubah sedikit pun, yang paling hanya kilatan di matanya, tetapi perasaan yang diberikannya kepada orang lain tampaknya lebih berat. Dan di atas altar, Xiao Fan malah terkejut, bukan karena lembah Fenxiang juga tidak berdaya dalam memperbaiki formasi aneh ini, tetapi Penatua Brilian Api Merah, yang disebutkan Sang Guanche, memicu ingatan jauh di dalam kepalanya. Hampir tanpa sadar, dia merasa bahwa apa yang dimaksud Sang Guanche adalah sesuatu. Binatang buas besar yang diselimuti api yang mengamuk, mungkinkah itu inti dari formasi 8 Savage Inferno yang legendaris? Suasana di altar entah bagaimana aneh, Yun Yilan tidak terlihat baik, dia tidak berbicara, hanya berjalan dengan langkah-langkah besar di aula, sepertinya merenungkan sesuatu, dan Sang Guanche hanya memperhatikannya, tidak mengatakan apa-apa. Adapun Li Sun, dia hanya mempertahankan sikap rendah hati dan tetap diam. Setelah berlalunya waktu, Yun Yilan perlahan mengerutkan kening, kilatan tajam tidak jelas di matanya, seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang mengalami pertarungan sengit, tetapi akhirnya dia tiba-tiba berhenti mondar-mandir, dengan napas panjang dia menoleh ke arah mereka. Sang Guanche melirik Yun Yilan, dengan lembut memanggil, kakak senior. Yun Yilan tampaknya mengambil keputusan, tanpa ragu-ragu, dengan dingin berkata, saudara junior Sang Guan, betapa pentingnya formasi altar inferno ini, saya tidak perlu menekankannya, tidak peduli apa, itu harus dipulihkan, jika tidak, kita tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Sang Guanche mengangguk, tidak berbicara, tetapi dalam kegelapan di atas mereka bertiga, Xiao Fan dan Jin Pinger menerima kejutan pada saat yang bersamaan. Dia, siapa dia, orang yang ingin dihadapi lembah Fenxiang menggunakan formasi aneh ini, adalah siapa? Di altar inferno yang tenang, apa yang mengalir sekarang, tampaknya merupakan energi gelap yang tak terlihat. Hanya itu, apa yang akan dikatakan Yun Yilan, membuat kegelapan yang tidak jelas di sekitarnya, berubah menjadi sedingin es. Hari itu ketika lava meletus, kerusakan yang ditimbulkan pada formasi itu benar-benar terlalu besar, energi spiritual yang telah dikumpulkan lembah Fenxiang kami selama beberapa ratus tahun telah habis. Termasuk kehilangan kunci, cermin neraka, itu sebabnya kami tidak dapat memanggil Red Fire Brilliant Elder untuk mengaktifkan formasi. Sebenarnya jika orang itu tidak muncul, ini secara alami tidak penting, kita dapat mulai mengumpulkan lagi, tetapi saat ini adalah waktu yang kritis untuk menggunakan formasi ini. Yun Yilan mendengus dingin, 3 kerutan dalam muncul di dahinya, niat membunuh bisa dirasakan samar-samar, suaranya juga menjadi lebih dingin. Sang Guanche juga sangat mengerutkan kening, tetapi sedikit kegembiraan ada di wajahnya, bertanya dengan heran, kenapa, jangan bilang kakak senior sudah punya ide lain. Mata Yun Yilan berkedut, berkata, formasi di altar ini, dibuat oleh leluhur sekte kami mengikuti catatan dari buku Giok Fenxiang, yang diturunkan, dan di akhir buku Giok, seorang leluhur telah menulis beberapa kata, yang merupakan metode berisiko untuk menghadapi situasi sulit seperti ini di mana formasi tidak dapat diaktifkan, mungkin itu akan berhasil. Sang Guanche dan Li Sun terkejut dan kemudian senang, buku Giok Fenxiang adalah harta tertinggi lembah Fenxiang, dan selama ini hanya guru lembah Fenxiang yang dapat membaca dan menyimpannya. Bagi Yun Yilan, itu pasti nenek moyang yang luar biasa yang meninggalkan metode yang cerdik. Sang Guanche dengan senang hati berkata, kakak senior, apa metode cerdik yang ditinggalkan oleh nenek moyang itu? Yun Yilan melihat kegembiraan mereka, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia bahkan lebih serius, setelah beberapa saat terdiam. Dia perlahan berkata, nenek moyang itu menulis di akhir buku Giok Fenxiang.
Formasi Inferno adalah diciptakan dari energi setan langit dan bumi, binatang api merah brutal dan ganas, energi spiritual yang terkandung dalam gambar terukir, adalah 8 dewa ganas barbar, dengan demikian dianjurkan untuk merujuk buku-buku kuno perbatasan selatan, dengan manusia hidup sebagai darah pengorbanan, menggunakan energi setan yang makmur untuk mengembalikan berbagai dewa kembali ke posisinya, binatang buas itu akan muncul dan menyelesaikan formasi. Wajah Sangguan Che dan Li Sun sangat berubah, saling memandang, untuk sesaat terdiam. Setelah waktu yang lama, Sangguan Che memaksa dirinya untuk tenang dari keterkejutannya. Dengan suara serak berkata, ini benar-benar yang ditulis oleh nenek moyang sekte kita. Yun Yilan mendengus, berkata, Saudara junior Sangguan, jangan bilang kamu curiga aku menggunakan nama leluhur kita sebagai dalih. Wajah Sangguan Che berubah lagi, dengan cepat berkata, saya tidak berani, hanya menggunakan manusia sebagai persembahan darah. Itu jelas cara sekte jahat, bagaimana mungkin itu muncul di sekte kami Jade. Buku. Yun Yilan langsung menyela kata-kata Sangguan Che, dengan dingin berkata, apa yang kamu katakan benar, nenek moyang ini meskipun menulis kata-kata seperti itu, tetapi belum pernah ada yang mencoba metode ini sebelumnya. Sangguan Che menyaksikan tatapan terarah Yun Yilan, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi dingin dan mau tak mau mundur, dia melihat Li Sun di belakangnya, melihat wajahnya juga pucat pasi. Kakak senior, jangan bilang kamu, Sangguan Che tampak untuk pertama kalinya, berbicara dengan susah payah, jangan bilang kamu berencana untuk menggunakan metode ini. Yun Yilan mengerutkan kening, tegas, tetapi tanpa kemarahan, dia mencibir dan berkata, jika bukan ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Kami bekerja sangat keras selama beberapa ratus tahun, terlihat sebagai hal besar yang akan segera dicapai, tetapi dengan begitu banyak insiden, sekarang bahkan formasi yang paling penting dihancurkan. Jangan bilang kamu ingin aku menonton saat kerja keras kita sia-sia. Sangguan Che tampaknya ragu-ragu, berargumen, kakak senior, masalah besar tentu saja penting, metode ini juga benar-benar. Yun Yilan dengan dingin memotongnya, berkata, saudara junior Sangguan, karena begitu ulet, jangan bilang kamu masih samar-samar menganggap dirimu sebagai fraksi baik. Lalu selama bertahun-tahun, untuk hal penting ini, apa yang telah kamu lakukan tidak dianggap sebagai cara fraksi baik kan? Sangguan Che terdiam, tatapan Yun Yilan tajam, tampak seperti hendak menusuk hati seseorang, menatap Sangguan Che, berkata, dan, saudara junior Sangguan, hari itu, altar neraka sebagai tempat suci sekte kami, dijaga olehmu, tanpa diduga itu di tanganmu yang mengakibatkan situasi hari ini, tahukah kamu? Petik 2. Sangguan Che terkejut, mendongak, tetapi melihat tatapan dingin Yun Yilan, seperti pisau, menatapnya, ekspresi Sangguan Che tampak gelisah, tubuhnya sedikit gemetar, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi untuk beberapa alasan, di bawah tatapan Yun Yilan, dia akhirnya menyusut, setelah waktu yang lama, ekspresi kekalahan di wajahnya, diam-diam berkata, aku mengerti. Yun Yilan mengangguk, berkata, karena memang begitu, aku akan menyerahkan benda ini padamu, selain itu, Suner, dia berbalik dan menatap Li Sun. Ekspresi Li Sun juga aneh, tiba-tiba mendengar gurunya memanggilnya, dia menjadi perhatian dan dengan cepat berkata, murid ada di sini. Yun Yilan meliriknya, berkata, kamu akan mengikuti paman guru Sangguanmu, belajar dengan baik dan juga membantunya. Li Sun menjadi pucat, suaranya menjadi serak dan dengan tenang berkata, ya. Yun Yilan melihat terakhir gambar batu, mengerutkan kening, berbalik dan tidak melihat ke belakang, berjalan keluar, setelah suara pintu berat, sia, hanya menyisakan Sangguan Che dan Li Sun, keduanya saling menatap dengan linglung. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara, mereka berdua juga perlahan keluar. Altar Inferno kembali menjadi sunyi. Di udara, suara samar terdengar, dua sosok dengan lembut melayang ke bawah. Ash, Zizi, memanggil 2 kali, melompat ke tanah dan pergi bermain lagi. Dalam beberapa hari pertama, masih agak penasaran dengan gambarnya, tetapi setelah beberapa hari, terlihat masih sama, monyet itu kehilangan minat. Xiao Fan dan Jin Pinger setelah mendarat, untuk sesaat tidak ada yang berbicara, suasana di sekitarnya masih dingin, seolah-olah energi aneh dari Yun Yilan belum bubar. Setelah waktu yang lama, Jin Pinger tiba-tiba berkata, orang yang mereka bicarakan, orang apa itu? Xiao Fan meliriknya, menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana menurutmu? Jin Pinger tersenyum dan berkata, saya 90% yakin bahwa mereka berbicara tentang Dewa Binatang. Namun dari nada mereka,
saya tidak yakin apakah mereka tahu di mana Dewa Binatang itu. Xiao Fan diam-diam mengangguk, berkata, dan satu hal lagi, formasi di altar ini, dari kata-kata mereka sepertinya mereka juga ingin menggunakan formasi untuk berurusan dengan Dewa Binatang. Jangan bilang mereka tahu pasti bahwa Dewa Binatang akan datang ke altar ini, atau formasi ini dapat dipindahkan. Alis Jin Pinger yang elegan mengernyit, jelas dia juga tidak bisa memahami banyak poin penting tentang ini, untuk sesaat merenung. Mata Xiao Fan perlahan bergerak, ke gambar batu, setelah waktu yang lama, tiba-tiba mencibir, berkata, jadi ini yang disebut fraksi baik, dengan manusia sebagai persembahan darah kepada dewa-dewa jahat, hehe, bahkan di sekte jahat, aku belum pernah melihat hal seperti ini. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba mendengar tawa Jin Pinger yang jelas di sampingnya. Dalam tawa itu terdengar nada aneh yang samar, seperti mencibir, seperti mengejek, dan ketakutan tersembunyi yang tidak jelas, berkata, kamu, bagaimana kamu tahu di sekte suci kami, tidak ada hal seperti itu. Tubuh Xiao Fan bergetar, berbalik dan menatapnya, melihat Jin Pinger tersenyum, tetapi dia sudah memalingkan wajahnya. Xiao Fan mengerutkan kening, dengan dingin berkata, apa maksudmu? Tiba-tiba, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Xiao Fan berubah serak. Pada saat itu, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat hari itu ketika dukun besar sedang membaca mantra untuk menyelamatkan Bilu, mencari darah segar dari Raja Hantu untuk menggambar formasi. Dan Raja Hantu, hampir dalam sekejap, menghasilkan cukup banyak darah. Mangkuk darah, dari mana asalnya? Xiao Fan berdiri linglung, merasakan tubuhnya menjadi dingin, tidak dapat berbicara lagi.